Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami semua bisa menaikkan doa-doa syafaat kami, dan kami percaya Tuhan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan men-sharingkan firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan semua yang mendengarnya bisa mengerti dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Pada kesempatan malam ini, kita ambil dari bacaan kitab Yohanes ayat 1 sampai 18 ya. Saya mohon ada 3 orang yang membaca. Anak ke Yohanes 3 ayat 1 sampai 18. Masing-masing 6 aja biar cepat. Joni 1 sampai 6, terus dilanjutkan dengan Pak Hadi 7 sampai 12, terus anak ke 13 sampai 18. Yohanes berapa? Yohanes 3. Oke. 1 sampai 6. Saya dulu ya. Ya. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sampai 6, John? Sampai 6. Ya. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus, sebab Allah mengutus Sampai 18, please. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya.
Jadi cukup menarik di sini ya, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi Nikodemus itu datang malam-malam ya untuk menemui Yesus ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, berarti dapat kita kategorikan dia punya keinginan untuk mengetahui lebih jelas siapa Tuhan Yesus ya. Ini dapat dikatakan ya, ini penginjilan. Kalau kita bisa ambil maknanya dari percakapan ini adalah konsep penginjilan yang cukup sederhana ya, dimana dalam hal ini orang yang mau diinjili ini emang sudah ditarik oleh Bapa untuk mengetahui lebih lanjut ya. Beda halnya kalau kita hanya bedanya ada orang yang kita ketemui, terus kita bercerita, kemudian kita masuk ke dalam penginjilan. Nah, yang menarik di sini, Tuhan Yesus tidak terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan atau pujian dari Nikodemus. Ya, jadi Nikodemus hanya menganggap Yesus sebagai guru yang disertai oleh Tuhan. Ya, belum menanya lebih lanjut, tetapi di sini kan dijawab, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous sign that you do unless God is with him. Ini bukan pertanyaan sebetulnya ya. Cuman sekedar sekedar membuka percakapan ya, membuka percakapan kepada Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak terjebak oleh materi hal-hal yang tidak penting ya, gitu. Demikian juga kita kalau menginjili ya, kita jangan terjebak oleh debat kusir ya. Jadi Tuhan Yesus langsung menjawab mengenai kelahiran kembali. Ya, jadi Tuhan Yesus langsung menjawab dengan topik yang berbeda sama sekali apa yang si Nikodemus pikirkan ya, tapi sesuatu hal yang sangat menarik ya di sini. Di sini dikatakan, I tell you the solemn truth, unless a person is born from above, he cannot see the kingdom of God. Jadi born from above atau born again ya. Jadi menarik nih ya. Jadi penginjilannya ini tidak menceritakan, kalau kamu yang kita biasa dengar, kalau nanti kita mati kita mau kemana ya. Banyak kan tuh orang udah nggak pikirin mati mau kemana, dia nggak pikirin ya kan. Terus surga atau neraka ya, kalau kita mati nih kita kemana gitu kan. Atau kita semua orang berdosa ya, bertobatlah ya kan. Kebanyakan langsung kita menginjili dengan pertobatan gitu ya. Nah, ini juga langsung orang menjadi mundur ya, karena orang merasa dijudge gitu ya. Jadi dalam konsep penginjilan ini nih, percakapan Nikodemus dengan Yesus sama sekali tidak menjudge ya, cuman mengutarakan kebenaran yang membuat Nikodemus bertanya lagi, bagaimana mungkin ada kelahiran kembali. Nah, ini yang menarik ya. Nikodemus tanya, bagaimana mungkin seorang yang udah lahir masuk kembali lagi ke perut ibunya gitu. Terus dijawab lagi sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus.
Sama seperti bilang, I tell you this, dia bilang, I tell you solemn truth, unless a person is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jadi kita ketemu konsepnya dan ya, yang membuat orang bertanya, mikir. Jadi orang itu harus lahir 2 kali, ya, born with water and born with spirit, untuk bisa melihat kerajaan Allah. Menarik ya sini ya. Jadi sorga itu disebut sama Tuhan Yesus kerajaan Allah, the kingdom of God. Jadi tidak menyinggung dosa ini, ya. Jadi dalam hal ini tidak menyinggung dosa. Jadi satu syarat orang itu harus lahir kembali. Kemudian kalau kita teliti ayat 5 sampai 8 itu Yesus terus yang ngomong. Ya kan? Dibilang kan di ayat 6 dibilang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi ini suatu konsep baru nih. Jadi orang dunia kalau kita nginjilin begini, ini konsep baru nih. Jadi kita nggak menyinggung dosa, nggak menyinggung suruh pertobatan, tapi kita menyinggung langsung lahir kembali. Nah, terus juga dijelaskan supaya masuk akal, yang namanya daging ya tetap daging. Ayam bertelur mati terus begitu ya. Jadi yang namanya daging tetap daging. Nah, bedanya manusia yaitu harus ada daging dari lahir dari air, maksudnya dari air dari kandungan ibu ya, secara fisik ada air ketubannya segalanya, dan dari roh. Jadi manusianya harus mempunyai kelahiran kembali. Nah, dibilang jangan heran, you must all born from above. Jadi selalu diulang lagi tuh, ya, lahir dari atas, lahir dari roh, ya. Kemudian dibilangin, kita tahu ya, Nikodemus tahu kan bahwa ada angin, tapi kemana angin itu pergi dan kemana dia hilang, kita nggak tahu, tapi kita bisa merasakan. Dibilang, Tuhan Yesus bilang, angin kita bisa merasakan. Kemudian juga dibilang, but you don't know where it come from, where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit. Nah, sama. Jadi orang yang lahir dari roh, ya, juga itu adalah waktu kita lahir, kita nggak tahu kita bisa lahir, ya. Tapi kelahiran roh juga kita nggak tahu, ya. Tapi kita bisa merasakan. Orang yang lahir baru atau orang yang sudah ditransformasi oleh kelahiran baru itu akan dirasakan oleh sekelilingnya. Jadi ini analoginya tuh ya. Jadi ada kelahiran baru dari roh sehingga orang bisa merasakan dia ini emang benar lahir baru, gitu ya. Jadi menarik di sini jadinya. Kemudian Nikodemus makin tertarik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mau ceritanya Nikodemus tuh mau lahir baru tuh, ya. Di ayat 9 dibilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana caranya Yesus untuk lahir baru? Nah, dia udah mencoba pengen tahu caranya, dia mau lahir baru. Ya. Kemudian dari ayat 10 sampai 18 itu Yesus semua yang menjawab. Jadi itulah pokok dari penginjilan, bahwa kita lebih banyak membawa masalah ke pokok persoalannya, ya. Jadi dibilang, kamu seorang guru bangsa Israel, katanya, kok nggak ngerti sih, nggak percaya. Jadi dalam hal ini nih, Nikodemus dibilang
nggak terkecuali ya, walaupun guru orang Farisi juga harus lahir baru. Demikian juga kita semua. Ya, pokoknya no exception. Ya, kita semua untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus lahir baru. Nah, yang menarik lagi di sini, si Nikodemus, Tuhan tahu selama ini dia belum percaya nih, ya. Dia belum percaya. Di ayat 12 kan dibilang, kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata tentang hal duniawi juga kamu nggak percaya. Apalagi kalau aku berkata-kata hal sorgawi, katanya. Nah, yang menarik lagi, Yesus mengquote di ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, quote ini, bagi kalau kita melakukan penginjilan, pasti dia nggak ngerti. Ya, dia nggak ngerti. Tapi Yesus berbicara sama orang ahli. Orang dari sebagai guru Farisi pasti tahu ayat ini dari mana. Yaitu kan dibilang, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Maksudnya apa nih? Itu dari bilangan. Kita baca dulu di bilangan 21. Bilangan 21 ayat 4 sampai 8. Sampai 9. Pak Hadi, bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Jadi maksud ayat ini apa ini? Ya, kalau kita cerita kepada orang yang bukan orang Kristen, ya kita juga pasti nggak ngomong seperti ini ya. Tapi ini adalah analogi bahwa Pak Hadi, coba Pak Hadi, tolong deh. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21. Bentar ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, di sini Yesus menganalogikan dirinya sendiri. Jadi waktu Musa menaikkan tongkatnya dengan ada ular di melingkari tongkatnya itu, orang-orang yang digigit yang berdosa kepada Tuhan terus melihat tongkat Musa yang ditinggikan, percaya bahwa Musa akan menyembuhkan, ya. Yesus juga akan sama. Yesus juga akan mati di kayu salib, artinya ditinggikan. Dan kita semua yang mempunyai iman kepada salib Yesus, kematian Tuhan Yesus, percaya bahwa kita yang orang-orang berdosa akan juga diselamatkan. Nah, jadi analoginya
Jadi cerita perjanjian lama itu sesuatu yang bukan cerita dongeng, itu sesuatu yang terjadi ya. Jadi kalau kita bercerita kepada anak-anak Sunday School, kita harus tegaskan ini benar-benar terjadi, bukan cerita legenda ya. Jadi benar-benar Musa menaikkan tongkatnya, mereka percaya. Yang siapapun yang digigit ular melihat tongkat Musa yang ditinggikan dengan ularnya ada di atas tongkat, mereka tidak mati. Analoginya, Yesus menganalogikan dirinya sendiri yang akan mati ditinggikan di kayu salib, sehingga kita semua yang percaya akan hidup kekal. Jadi itulah analogi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di ayat yang 18-nya itu caranya ya harus percaya. Bagaimana kita harus lahir baru? Believe, ya, the Son of Man yang harus ditinggikan itu. Katanya tuh di ayat berapa? 16. Di ayat 18, the one who believe in him is not condemned. The one who doesn't believe has been condemned already because he hasn't believed in the name of the one and only Son of God. Ya, jadi inilah kita bisa pakai nih cerita ini untuk penginjilan ya. Jadi emang konsep utamanya itu kita semua untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, atau dalam tanda quote untuk hidup kekal dan diampuni dosa-dosanya, syarat yang utama adalah kita harus lahir baru ya. Bukan jadi proses repentance itu proses sanctification yang berjalan sepanjang hidup kita. Sepanjang roh Allah ada dalam kita, roh Allah akan bekerja terus memimpin kita untuk kita mengenal Tuhan Yesus dan mengerti dosa, dan roh Allah itu akan juga menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua, dan Injil ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang katakan, dan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan bahwa bila ada kesempatan kami siap Tuhan untuk memberitakan Injil ini lagi Tuhan, untuk bagaimana kita bisa lahir baru, yaitu dengan percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kami semua mempunyai roh Allah yang hidup dalam roh kami, sehingga kami bisa hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita ditutup oleh Pak Yohanes ya Pak ya. Kenapa sorry? Pak Yohanes tutup ya persekutuan doa. Oke. Habis tutup juga kalau mau chat juga boleh. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur untuk kesempatan di mana Engkau telah memberikan kami bisa berkumpul bersama-sama, boleh membawakan doa-doa syafaat kami, dan juga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh terus memberkati kami, dan Engkau boleh terus mengingatkan kami supaya kami bisa tekun berdoa bersama, karena ini adalah salah satu pemberian yang Kau berikan kepada kami yang percaya Bapa. Terima kasih, kiranya Engkau boleh memberkati kami supaya kami boleh istirahat dengan baik pada malam hari ini, dan bangun pagi besok dengan tubuh yang segar dan sehat, bisa siap untuk mendengar apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, dan juga mau melakukan apa yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga supaya bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Thank you Pak Amin. Yohanes. Thank you. Kalau ada yang mungkin mau sharing-sharing atau apa, mau chat